Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita semua telah diberi waktu, kesempatan, dan diberi karunia yang begitu banyak sehingga kita tidak mungkin mampu menghitungnya. Tentu saja ucapan syukur Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari terus kita berbanyak untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam mari terus kita sampaikan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Mudah-mudahan kita semua, anak-anak keturunan kita, seluruh anggota keluarga kita dimampukan oleh Allah Ta'ala untuk dapat menteladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam guna meraih kehidupan yang baik di dunia yang sementara ini maupun kelak di akhirat yang selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, adik-adik, kita akan membicarakan sesuatu yang pasti, yaitu kematian. Betapapun tidak semua orang menyukai memperbincangkan ini, yang dalam bahasa Al-Quran menjauh, menghindar dari kematian. Namun sebagai orang beriman, kita mestinya mengikuti instruksi Rasulullah SAW dalam hadis yang sangat populer, yang artinya perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan dunia, yaitu kematian. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan kita agar memperbanyak mengingat kematian. Suatu ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, siapakah orang beriman yang paling baik, yang paling mulia?" Maka beliau menjawab, yaitu mereka yang paling baik akhlaknya. Kemudian ditanyakan lagi, siapakah orang beriman yang paling cerdik, yang paling cerdas? Maka Rasulullah SAW menjawab, yaitu orang-orang yang banyak mengingat kematian dan bersiap untuk menghadapi kematian itu. Nah, di sini diakhiri dengan kata kafa bil mauti. Jadi cukuplah kematian wa'idha, sebagai penasehat, sebagai pengajaran. Jadi kematian pada hakikatnya sesungguhnya adalah sebuah nasihat, sebuah nasihat bagi kita semua. Dan kita pun melihat, menyadari betapa setiap hari selalu ada orang mati, termasuk apa yang dilaporkan oleh pemerintah maupun secara internasional. Universitas Johns Hopkins melaporkan jumlah kematian karena virus corona setiap hari. Maukah kita menjadikan peristiwa kematian itu sebagai pelajaran bagi kita? Mudah-mudahan kita semua dimampukan oleh Allah Ta'ala untuk banyak mengingat kematian dan bersiap untuk menghadapinya. Suatu ketika Rasulullah SAW juga menegaskan, dulu saya melarang kamu ziarah kubur, namun sekarang silakan kalian berziarah kubur, karena itu mengingatkan seseorang pada negeri akhirat yang akan kita tempuh, kita lalui melalui kematian. Allah Ta'ala di berbagai ayat juga menegaskan soal ini. Tapi yang menarik kalau kita lihat di surat An-Nazi'at, surat 79, di sini di ayat ini, ayat 1 dan 2, di ayat 1 dan 2 surat An-Nazi'at surat 79,
justru Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah. Sumpahnya kali ini adalah tentang pencabutan ruh. Jadi pencabutan ruh ini memang betapapun akan kita alami, dan itu pasti. Silakan membaca terjemahannya Mbak Er, surat An-Nazi'at ayat 1 dan 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi malaikat yang menyabut nyawa dengan keras, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Ya. Ada dua kelompok pencabutan ruh yang dialami oleh manusia, di mana Allah bersumpah di surah An-Nazi'at tadi, demi malaikat maut yang mencabut ruh dengan keras. Ya, tentu kita semua naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan terhindarkan dari ini. Yang kedua adalah demi malaikat maut yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Kalau diri kita ditanya, kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin ditanya pilih yang mana, tentu pilih yang nomor 2, yaitu dicabut ruh kita dengan lemah lembut. Dan sumpah Allah Ta'ala di surat An-Nazi'at ini dirinci juga di sejumlah ayat di surat yang lain. Yang pasti kematian akan menjumpai kita, dan itu pasti. Yang tidak pasti adalah waktunya. Yang tidak kita ketahui adalah tempatnya. Di surat Luqman ayat terakhir Allah menegaskan, kamu tidak tahu di bumi mana kamu akan mati. Jadi mengacu kepada apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala, misalnya di surat Al-Anbiya ayat 35, surat 21 ayat 35, ini adalah tentang diri kita yang pasti akan mengalami kematian, tentang diri kita yang pasti akan mengalami ujian, mengalami juga dikembalikan, dikumpulkan kelak di hari kiamat. Silakan baca terjemahnya Mbak Er. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan secara tidak langsung tentang rasa ini tentu terkonfirmasi di surat An-Nazi'at tadi, di mana ada yang dicabut dengan keras, dan itu nggak bisa kita bayangkan betapa dahsyatnya rasa sakitnya. Rasa yang kedua adalah tenang, dicabut dengan lemah lembut oleh para petugas Allah, malaikat maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Sungguh. Nah, ini Allah menggunakan kata taukid penegas. Sungguh itu artinya pasti akan kami uji kamu dengan keburukan, kesusahan, kesulitan. Itu satu sisi. Dan diuji dengan kemudahan, kesenangan di sisi yang lain. Dan itu pasti, siapapun manusianya, siapapun orangnya akan merasakan dua ujian itu, susah, senang, sepanjang hidup. Tapi kita nggak usah berkecil hati, karena sepanjang kita mohon agar dianugerahi kesabaran, mudah-mudahan saat diuji dengan kesedihan, kesulitan, kita bersabar.
dengan duka cita kita bersabar. Dan mudah-mudahan pada saat-saat diuji dengan kesenangan, kita pun bersyukur. Dan keduanya perlu kita minta, mohon diberi kesabaran, mohon diberi kemampuan untuk bersyukur. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, dan seterusnya. Sehingga mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita kesabaran dan kemampuan bersyukur, dan semoga pula kita pun masuk kelompok orang-orang beriman yang oleh Rasulullah SAW disebut ajabah, menakjubkan. Saat diuji dengan kesusahan, duka cita, mereka bersabar, itu baik, kata Rasulullah. Saat diuji dengan kesenangan, mereka bersyukur, itu pun baik. Terus ujian itu sampai di ujung usia kita, sampai roh kita dicabut. Tidak akan pernah hilang ujian itu. Namun sekali lagi, tidak usah berkecil hati sepanjang kita terus berupaya mendekat kepada Allah Ta'ala, terus bermohon agar dimampukan untuk bersabar dan bersyukur. Dan ayat tadi diakhiri dengan kalimat wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kamu dikembalikan. Kamu ya kita semua, di mana Allah Ta'ala menegaskan yang menciptakan mati dan hidup dan menguji kita, siapakah di antara kita yang paling baik amalnya. Jadi kita mesti terus berlomba ya, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan berlomba-lomba urusan materi, urusan dunia, urusan pernak-pernik dunia yang terkadang nampak gemerlap itu. Bukan lomba di situ, lomba dalam berbuat kebaikan. Adalah menarik jika kita melihat surat Al-Anfal, surat ke-8 ayat 50. Ini tentang orang yang diwafatkan dalam keadaan menderita ya. Dicabut ruhnya dengan keras, dipaksa. Itu pun masih dipukuli lagi. Surat Al-Anfal, surat ke-8 ayat 50. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Subhanallah. Di satu sisi dicabut dengan sangat keras, dipaksa. Itu pun disertai pemukulan dari depan, dari belakang. Ini sesuatu yang gaib ya. Boleh jadi kita melihat orang itu nampak tenang, bahkan tersenyum secara lahiriah. Tapi di balik itu kita tidak mampu melihat, karena ini hal gaib. Bagaimana seseorang dipukuli oleh para malaikat, dicabut, dipaksa ruhnya keluar. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal seperti itu. Teman-teman, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita memilih yang lemah lembut kan? Dicabut ruh kita nanti pada saatnya dengan lemah lembut, sehingga perpisahan kita dengan dunia adalah perpisahan yang indah, bukan perpisahan yang menyakitkan, bukan perpisahan yang membuat kita menderita, tapi perpisahan yang indah. Syaratnya, ini kalau kita bicara syarat tentang perpisahan yang indah ini, selain
bersikap muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ridho. Ikhlas, lapang menerima apapun ketentuan Allah Ta'ala yang diberlakukan, baik langsung diberlakukan untuk diri kita sendiri maupun yang diberlakukan di seluruh alam ini. Kita kalau sudah ridho, ini modal yang sangat utama untuk meraih kematian yang indah, untuk meraih kondisi di mana ruh dicabut dengan lemah lembut. Baik, informasi ini disampaikan oleh Allah Ta'ala di surat Al-Fajr, surat 89. Kalau kita lihat di ayat 27 dan seterusnya sampai ayat terakhir, surat 89 Al-Fajr, ayat 27 sampai ayat terakhir. Silakan, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Subhanallah. Ini mestinya yang penting untuk kita raih, kita upayakan habis-habisan. Ya Tuhan nafsul mutmainnah. Masya Allah. Ini panggilan mesra ini ya. Panggilan mesra, ya Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila radhiyatam mardiyah. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Ya, tentu ini tidak mendadak ridho ini ya. Tentu tidak mendadak. Sebisa mungkin mulai sekarang, dalam sepanjang kehidupan kita ke depan, kita pelihara rasa ridho ini. Boleh kita dengan memperbanyak apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan melafadzkan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Raditu billahi robba, aku telah ridho Allah sebagai Tuhanku. Kita sampaikan itu sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Raditu billahi robba wa bil islami dina, dan Islam sebagai agamaku, wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, dan ridho dengan Muhammad Rasulullah sebagai nabi dan rasul, nabi kita. Jadi ini pentingnya untuk kita nyatakan kepada Allah secara verbal, walau tidak harus berucap keras, dibenarkan di hati. Itu mengingatkan diri kita yang mungkin suatu ketika kita menggerutu, yang mungkin suatu ketika kita gerundel, yang mungkin suatu ketika kita tidak menerima, sehingga ujungnya dengan tidak menerima itu malah mencela. Tidak menerima cuaca dingin, mencela cuaca dingin. Tidak menerima cuaca panas. Tidak menerima kondisi politik. Tidak menerima ini, itu. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari penggerutuan ini, sehingga kita menjadi orang-orang yang ikhlas, yang lapang, yang ridho menerima apapun ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita
perlu pelihara dari detik ke detik sebisa mungkin, dari detik ke detik sepanjang hidup kita, sampai pada akhirnya nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala menugaskan para malaikatnya untuk menjemput kita, untuk mencabut ruh kita yang mudah-mudahan dicabut dengan lemah lembut, karena kita sudah dalam kondisi ridho, sehingga itulah perpisahan yang indah dengan dunia ini. Jadi begitu intinya. Teman-teman, kalau ada mungkin pertanyaan atau komentar, silahkan, monggo. Halo. Ya, silakan. Assalamualaikum Pak Bos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Ini Nova. Oh ya, di mana Neng? Lagi di jalan mau pulang dari rumah Oke. Mama. Silakan Neng. Silakan Nova. Iya. Pak Bos mau nanya mengenai kematian ya. Jadi mau nanya aja sih, kalau kematian itu memang sebelum dicabut nyawa diperlihatkan dulu kehidupan yang akan datang atau gimana lah ya, kurang paham gitu. Karena waktu pada saat ayah saya meninggal, jadi itu kan cerita gitu, pada malam harinya ayah saya tuh minta digantiin baju gitu. Jadi minta tolong gantiin baju saya mau menuju kemenangan katanya. Nah pada saat malamnya bilang gitu, besok paginya meninggal gitu. Nah apakah memang diperlihatkan dulu atau gimana ya Pak Gus? Penasaran aja sih. Ya. Soal diperlihatkan ini menurut hadis justru setelah masa pencabutan ruh, ya, setelah ruh dicabut. Namun sebagaimana yang dialami oleh Ayahanda Nova, itu nampaknya semacam petunjuk ya, petunjuk. Sejumlah orang juga mengalami seakan sudah merasa nanti malam atau merasa besok atau apa, sehingga kecenderungannya adalah diantaranya adalah berbenah. Di antara berbenah itu ada yang mandi, ada yang pengen pakai baju yang bersih, yang bagus, bahkan ada juga yang bicara dengan keluarganya, saya mau pergi gitu, tanpa dirinci dijelaskan. Itu semua petunjuk ya, petunjuk, ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu ini Masya Allah sebuah isyarat yang membuat kita bersyukur. Mudah-mudahan kita juga diberi isyarat seperti itu sehingga relatif lebih siap. Jadi sekali lagi soal ditunjukkannya gambaran surga neraka itu justru saat atau pasca dicabutnya ruh kita menurut Rasulullah SAW. Jadi begitu Nova. Iya, makasih banyak Pak Gus, alhamdulillah jadi Iya. tahu. Baik, ada lagi teman-teman? Mbak Nia mana nih Mbak Nia? Mas Andi? Oke, silakan. Kalau tidak ada, sekarang sekedar mengingatkan saja kita ini, keinginan kita sudah ada. Ingin diwafatkan dengan lemah lembut, ingin berpisah dengan dunia ini, yaitu meraih sebuah perpisahan yang indah. Tentu kita mesti menyesuaikan dengan keinginan kita ini ya. Di antaranya adalah memperbanyak amal soleh. Di antaranya adalah terus memperbaiki hablum minallah, bertakarub kepada Allah, terus memperbaiki hablum minannas. Seraya kita banyak berdoa. Apakah doa misalnya Rabbana afriq alaina sabrau wa tawaffana muslimin, ya Tuhan kami, karuniakanlah kesabaran kepada kami dan wafatkan kami dalam keadaan berserah diri kepadamu.
dalam keadaan muslim. Atau kita berdoa sebagaimana di Ali Imran ayat 193, surat Ali Imran surat ketiga ayat 193. Ini penting doa seperti ini ya, sehingga kita lebih serius menyongsong saat-saat kematian yang waktunya kita tidak tahu kapan, tapi pasti terjadi. Ali Imran 193, ada doanya di situ, silakan Mbak Air. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa aman. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan matikanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Ya. Jadi doanya bisa dari Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami, hapus kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkan kami dalam keadaan berbuat baik, bersama orang-orang yang berbuat baik. Nah, jika keinginan kita, pilihan kita ada, upaya kita ada, doa-doa kita ada yang sesuai dengan petunjuk Al-Quran, maka optimislah Allah akan menganugerahkan kematian yang indah, pencabutan ruh yang lemah lembut. Yang memprihatinkan manakala tidak ada pilihannya, tidak memilih kematian yang bagaimana, tidak dibarengi dengan usaha yang semestinya, juga tidak dibarengi dengan doa. Nah, ini tentu mudah-mudahan kita tidak seperti itu, namun justru kita berupaya sebagaimana Allah Ta'ala melalui Al-Quran mengguidance kita, memberi petunjuk kita, maupun Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada diri kita melalui dalam konteks menyongsong kematian kita itu, kita gunakan petunjuk itu dengan sebaik-baiknya, sehingga kita dikaruniai kematian yang lemah lembut itu. Dan kita sesungguhnya bisa menyimpulkan ada orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan berbuat baik, dan itu nampaknya wujud dari doa tadi. Misalnya sedang ceramah, mengingatkan, mengajak orang ke jalan Allah, sedang berceramah, mengajak orang-orang ke jalan Allah, meninggal. Ada yang sedang melakukan suatu kegiatan yang mulia, misalnya membantu orang-orang miskin, namun di perjalanan mengalami Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi itu. Ini tentu kematian yang indah, yang mudah-mudahan dianugerahkan untuk kita semuanya. Sebaliknya, di sisi lain, tidak sedikit orang yang diwafatkan dalam keadaan bermaksiat, dalam keadaan mendurhakai Tuhannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari kondisi seperti itu. Jadi begitu teman-teman, adik-adik, yang kita perbincangkan masalah kematian ini, dan insya Allah nanti di kesempatan mendatang mudah-mudahan kita bisa membahas hal yang terkait dengan itu, maupun terkait dengan sesuatu yang juga pasti, yaitu
pengadilan diri kita di hari kiamat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.